Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas lanjutan pembahasan tentang ma. Yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang ma yang pertama dari jenis ma yang merupakan kalimat huruf, yaitu ma hijaziyah. Perlu diketahui bahwasanya macam-macam ma itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ma yang tergolong dalam kalimat isim, itu ada 5. Dan pembahasan itu telah dibahas pada video tentang jenis-jenis ma atau macam-macam ma part pertama. Nah, jenis ma yang kedua itu adalah ma yang tergolong dalam kalimat huruf. Nah, ma ini disebut dengan ma harfiah. Sedangkan ma yang tergolong dalam jenis isim itu disebut dengan ma ismiyah. Nah, untuk pembahasan ma harfiah di sini, yaitu ma yang merupakan kalimat huruf itu ada 5. Yang pertama itu adalah ma hijaziyah. Yang pembahasannya itu telah dibahas pada video sebelumnya, pada playlist Sekilas Nahu. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu ma yang kedua dan juga sampai ma yang kelima. Dari ma yang termasuk dari kalimat huruf atau ma harfiah. Adapun ma yang tergolong dalam kalimat huruf yang nomor 2 itu adalah ma nafiyah la amalalaha. Nafiyah itu artinya penafian atau pemberian makna tidak. Sedangkan la amalalaha itu artinya yang tidak mengamal. Jadi ma ini adalah ma yang bermakna tidak akan tetapi tidak mengamal. Nah, ma nafi atau ma yang bermakna tidak ini adalah ma yang menafikan jumlah setelahnya yang masuk pada fi'il madi ataupun masuk pada fi'il mudhari'. Jadi ma ini masuk kepada fi'il madi dan juga masuk kepada fi'il mudhari'. Ma ini tidak mempengaruhi kalimat setelahnya dari segi kedudukannya. Hanya saja menafikan makna jumlah setelahnya sehingga menjadi kalam manfi atau kalam yang bermakna negatif. Maksudnya dalam istilah bahasa Indonesia ini disebut dengan kalimat negatif, yaitu kalimat yang memiliki unsur tidak di dalamnya. Jadi ma ini memiliki makna tidak dan tidak mengamal atau tidak mempengaruhi terhadap jumlah yang dimasukinya. Contohnya di sini kita ambil dari potongan ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma zalamnahum, yang artinya itu adalah dan kami tidak menzolimi mereka. Namanya di sini merupakan huruf nafi, yaitu huruf yang menafikan fi'il madhi setelahnya. Fi'il madhinya zolama yang bertemu dengan dhamir mutaharrik rafa, yaitu na, maka dibaca sukun menjadi zolamna. Dan ma ini tidak mengamal, artinya tidak mempengaruhi kedudukan lafaz setelahnya. Artinya ma ini masuk kepada fi'il madhi dan tidak mempengaruhi fi'il madhi tersebut harus dibaca rafa, nasab ataupun jazm, karena ma-nya tidak mengamal. Dan juga fi'il madhi di sini merupakan fi'il yang mabni, artinya tidak terpengaruh oleh amil yang merofakkan ataupun yang menasabkan ataupun yang menjazmkan fi'il. Jadi ma ini tidak mengamal. Nah, ini ma yang masuk kepada jumlah fi'liyah. Selain masuk pada jumlah fi'liyah, ma ini juga bisa masuk pada jumlah ismiyah berupa mubtada dan khobar. Artinya ma ini bisa masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, ma yang masuk pada jumlah ismiyah ini merupakan pendapat dari ulama selain ulama Hijaz. Oleh sebab itu ada keterangan yang memisahkan khusus pembahasan ma nafi yang masuk pada mubtada dan khobar ini disebut dengan ma nafiyah muhmilah. Contohnya ma Muhammadun qaimun. Atau juga bisa mengambil contoh dari ma hijaziyah yang pengamalannya itu batal sebab tidak memenuhi syarat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Syarat ma hijaziyah itu kan ada 5. Untuk mengetahui silahkan cek pada video sebelumnya. Jadi ma nafiyah la mahalalaha ini merupakan ma yang masuk pada jumlah fi'liyah, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari' dan tidak mengamalkan pada jumlah setelahnya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya ma ini bisa masuk kepada jumlah ismiyah, yaitu masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, pendapat ini datang dari kalangan ulama yang selain dari ulama Hijaz, yang mana ma ini bisa masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, sedangkan bagi ulama Hijaz sendiri, ma yang masuk kepada mubtada dan khobar itu disebut dengan ma hijaziyah. Nah, contoh yang masuk kepada mubtada dan khobar itu adalah ma Muhammadun qaimun. Nah, ini pendapat ini khusus bagi ulama selain ulama Hijaz, yang mana di sini tetap merofakkan khobarnya, yaitu qaimun, tetap dibaca rofa, tidak dinasabkan. Nah, ma ini tidak mengamal dan merupakan ma jenis huruf yang kedua. Adapun ma jenis huruf yang ketiga itu adalah ma masdariyah. Jadi ma masdariyah itu termasuk kalimat huruf, bukan kalimat isim.
Ma masdariyah. Ma masdariyah ini adalah huruf yang mentakwil jumlah fi'liyah setelahnya menjadi bentuk masdarnya, sehingga disebut dengan masdar mu'awwal. Ma masdariyah ini dibagi menjadi dua, yaitu dzarfiyah dan ghairu dzarfiyah. Jadi ma yang menjadikan kalimat setelahnya itu menjadi makna masdar itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang berupa dzarfiyah dan ada juga yang bukan dzarfiyah. Apa perbedaannya? Berikut penjelasannya. Ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah dzarfiyah ini ma masdariyah yang mempunyai makna dzaraf, dikarenakan menyimpan lafadz muddatan yang terbuang. Jadi, selain merubah makna fi'il setelahnya menjadi makna isim, juga memberikan makna selagi atau selama yang merupakan makna dari dzaraf zaman pada sebuah kalimat tersebut. Contohnya dalam surat Maryam ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa awshani bisyolati wa zakati ma dumtu hayyan. Artinya, dan dia memerintahkanku sholat dan zakat selagi aku masih hidup. Ma dumtu hayyan. Selagi aku hidup. Nah, ma di sini mentakwil jumlah setelahnya yang menambahkan makna muddatan. Sehingga jika dikeluarkan, maka maknanya itu menjadi muddata dawami. Muddatannya sendiri ini merupakan makna dzaraf yang tersimpan, yang terdapat pada ma masdariyah dzarfiyah ini sendiri. Sedangkan dawami itu merupakan bentuk masdar dari fi'il dumtuh. Yang mana fi'il dumtuh itu merupakan fi'il madhi dama yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik tuh, maka menjadi dumtuh. Karena terletak setelah ma masdariyah, maka maknanya ditakwil atau ditafsir dengan makna masdar menjadi dawami. Nah, fi'il fa'ilnya di sini jika dirubah menjadi bentuk isimnya maka menjadi dawami. Tu yang bermakna ana ini menjadi mudhof ilaihnya yang berupa ya sukun, dawami. Sedangkan masdarnya dari dama itu adalah dawam yang bermakna masih. Muddah di sini merupakan implementasi dari dzaraf yang dibuang. Sedangkan dawami ini bentuk masdar dari fi'il madhi dama yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik tu menjadi dumtuh. Sedangkan dumtuhnya sendiri menjadi dawami sebab kemasukan ma masdariyah yang tugasnya mentakwil masdar lafadz setelahnya. Biasanya ma ini masuk pada fi'il dama and the gang agar mengamal seperti amil nawasikh lainnya. Nah, ma-nya di sini bermakna selama atau selagi karena termasuk dzarfiyah yang berasal dari lafadz muddatan yang tersimpan atau terbuang. Oleh sebab itu disebut dengan dzarfiyah yang menjadi dzaraf. Nah, ini yang disebut dengan ma masdariyah dzarfiyah. Ma yang mentakwil makna masdar yang disertai dengan makna dzaraf yang tersimpan. Sedangkan ma ghairu dzarfiyah atau ma masdariyah yang bukan dzaraf itu adalah ma masdariyah biasa yang mentakwil tapi tidak memiliki makna dzaraf. Contohnya kita ambil dalam surat At-Taubah ayat 25. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat ai bi rahbiha. Artinya, dan bumi bagi kalian serasa sempit dengan kelapangannya. Maksudnya bumi yang luas ini serasa sempit bagi kalian. Bumi yang nyatanya luas ini bisa terasa sempit bagi kalian. Nah, di sini lafadz rahubat ditakwil menjadi bentuk masdarnya yaitu rohbi atau rohabi. Sedangkan fa'ilnya yang berupa dhamir mustatir hiya yang kembali pada al-arduh menjadi mudhof ilaihnya dengan bentuk dhamir muttasilnya yaitu ha. Karena bentuk dhamir muttasil dari lafadz hiya itu adalah ha. Jadi jika digabungkan maka menjadi birohbiha. Birohbiha ini merupakan hasil dari pentakwilan bentuk masdar dari bentuk madinya sebab kemasukan ma masdariyah. Jadi makna bima rohubat itu sama seperti makna birohbiha. Coba diulang. Jadi ma masdariyah di sini adalah ma yang mentakwil lafadz setelahnya menjadi bentuk masdar. Sedangkan ma masdariyah ini dibagi menjadi dua. Ada yang berupa dzarfiyah dan ada yang bukan dzarfiyah. Nah, yang dzarfiyah ini menyimpan makna muddah sebagai dzaraf zaman, artinya menambah makna selagi ataupun selama pada jumlah setelahnya.
Sedangkan yang bukan dzarfiyah itu hanya mentakwil lafaz setelahnya menjadi bentuk masdar saja. Nah, itu perbedaan di antara dua ma tersebut. Nah, ma masdariyah ini merupakan ma jenis huruf yang ketiga. Adapun ma jenis huruf yang keempat itu adalah ma zaidah kaffah. Zaidah sendiri itu bermakna tambahan, sedangkan kaffah itu bermakna kaffah atau menghentikan. Ma zaidah kaffah. Ma zaidah kaffah ini merupakan ma zaidah, artinya tidak mempunyai makna dan berfaedah menghentikan pengamalan huruf yang menyerupai fi'il, seperti huruf inna and the gang. Jadi maksud dari ma zaidah kaffah itu adalah ma zaidah yang fungsinya itu adalah mengkafah pengamalan dari huruf yang serupa dengan fi'il, seperti lafaz inna. Itu merupakan huruf akan tetapi serupa dengan fi'il. Contohnya, innama zaidun qa'imun. Artinya sesungguhnya Zaid itu berdiri. Di sini keberadaannya ma-nya sebagai ma zaidah kaffah, yaitu ma yang menghentikan pengamalannya inna, yaitu merafa'kan khobar menjadi khobarnya inna, dan menasubkan mubtada menjadi isimnya inna. Jadi di sini Zaidun tetap menjadi mubtada dan qa'imun tetap menjadi khobar mubtada yang marfu. Sebab innanya yang berperan sebagai amil nawasikh atau amil perusak hubungan mubtada dan khobar itu dihentikan atau dinetralkan oleh ma zaidah kaffah. Jadi pengamalan inna terhadap lafaz setelahnya itu tidak berpengaruh lagi pada jumlah mubtada dan khobar. Artinya mubtada'nya di sini tetap menjadi mubtada dan khobarnya tetap menjadi khobar. Tidak menjadi isimnya inna ataupun menjadi khobarnya inna. Maka tetap dibaca rofa keduanya. Karena mubtada dan khobar itu hukumnya rofa. Nah, ini disebut dengan ma zaidah kaffah. Nah, ma kaffah ini merupakan ma jenis huruf yang keempat. Adapun jenis ma huruf yang kelima itu adalah ma zaidah saja. Artinya ma ini tidak mempengaruhi terhadap lafaz sebelumnya atau lafaz setelahnya. Keberadaannya hanya sebagai pengias. Nah, ma zaidah di sini adalah ma tambahan biasa yang tidak memiliki arti maupun amal. Biasanya ma ini terdapat pada lafaz qalilan ma. Namanya ini merupakan ma zaidah. Ataupun pada lafaz katsiran ma, la siyama, haitsuma, kaifama, bainama, dan lain-lainnya. Ma-nya ini termasuk ma zaidah dan tidak memiliki arti apa-apa. Jadi ma zaidah di sini merupakan ma yang kelima dari jenis ma harfiyah. Kesimpulannya, macam-macam ma itu dibagi menjadi dua, yaitu ma ismiyah atau ma jenis isim dan ma harfiyah atau ma jenis huruf. Ma ismiyah itu sendiri ada 5, yaitu ma istifhamiyah, ma syartiyah, ma mausuliyah, ma ta'jubiyah, dan ma ibhamiyah. Sedangkan ma harfiyah juga ada 5, yaitu ma hijaziyah, ma nafiyah, ma masdariyah, ma kaffah, dan ma zaidah. Jadi jumlah keseluruhannya ma itu ada 10, yang dibagi menjadi 2 golongan, yaitu harfiyah dan ismiyah. Tapi dalam keterangan lain, jumlah keseluruhan ma itu ada 12, yaitu menambah masing-masing 1 pada ma ismiyah dan ma harfiyah, yaitu berupa ma nakiroh yang termasuk isim dan ma nafiyah mumilah yang termasuk huruf. Wallahu a'lam bishawab.